Oke guys, jadi video kali ini temannya anak desa biasa untuk ambil anak musang ya. Jadi anak desa biasa dapat info dari WA paman anak desa biasa. Jadi nemu hewan ini kecil dan lucu banget ya. Jadi si hewan itu jatuh dari lubang sarangnya itu yang di atas. Nah, karena kasihan langsung saja anak desa biasa WA untuk minta adopsi hewan itu. Jadi awalnya anak desa biasa ngira ini tuh hewan otter ya, atau anak berang-berang, karena bentuknya yang masih kecil banget, jadi masih salah. Dan ternyata si hewan juga belum melek, atau bahasanya itu belum membuka mata ya. Nah, jadi lokasinya itu di bawah masjid, ada lubang sebagai sarangnya, dan anaknya itu jatuh ke bawah. Jadi untung langsung diselamatin warga sekitar, karena kalau enggak itu mesti udah dimakan anjing liar di sekitar situ ya. Nah, sebenarnya si hewan itu berusaha untuk kembali ke sarangnya lagi, tapi nggak bisa. Ini langsung saja anak desa biasa sama kameramen langsung datengin lubangnya, kita cek dalamnya, dan ternyata sarangnya itu dalam banget, dan sepertinya tembus ke sebelah kanan ya. Dan ternyata lubangnya itu banyak banget, kira-kira ada 5 atau 7 lubang. Dan sebenarnya di depannya juga ada tainya masih fresh, sepertinya tai indukannya. Tetapi kalau kita kembaliin si anaknya juga nggak bakal diasuh karena udah bau manusia ya. Karena kalau hewan liar itu kalau udah bau manusia itu udah nggak mau dirawat lagi. Dan sepertinya memang anaknya cuma satu karena di dalam udah nggak ada suaranya lagi. Langsung saja kita ambil hewannya yang ada di rumah warga. Dan di saat pengambilan ternyata kondisi si hewan udah dingin banget. Langsung saja kita bawa pulang. Dan di sini langsung gercep kita cari ke pasar, kita cari susu kucing untuk makanan si musang ya. Nah, untuk susu kucingnya kita gunakan yaitu yang seperti ini, NutriCat. Harganya cukup terjangkau ya, cuma 12.000 segini. Dan kita juga beli spet supaya untuk menyusuinya lebih gampang. Kondisi si anak musang pas pagi hari ini masih sehat banget, masih cukup kuat untuk bergerak-gerak, tapi sayangnya badannya itu udah dingin banget. Jadi kita buat susunya itu agak hangat ya. Langsung saja kita jar susunya supaya lebih cepat untuk kita menyusui. Sebenarnya anak desa biasa masih bingung ini jenis musang apa, karena anak desa biasa awalnya itu ngira ini adalah anakan otter. Tapi kalau anakan otter, anak desa biasa itu tahu di kepalanya itu nggak ada putih-putihnya. Dari suaranya aja udah beda dengan anakan otter ya. Awalnya anak desa biasa itu ngira ini itu anakan musang yang memakan cacing kandang. Kalau bahasa daerahnya itu sirih angge-angge, tapi bahasa Indonesianya itu anak desa biasa kurang tahu. Dan karena penasaran, anak desa biasa itu cari di Google ya dan ketemu. Jadi namanya itu musang biul. Untuk data-datanya seperti ini. Biul adalah 6 spesies dari genus Melogale, yang merupakan satu-satunya genus dari subfamili Mustelid monotype Helictidinae, Biul Kalimantan, Biul Cina, Biul Formosa, Biul Slentek, Biul Burma, Biul Vietnam. Nama ilmiahnya yaitu Melogale. Tapi di daerah anak desa biasa sering dikenal dengan sirih angge-angge atau musang pemakan cacing kotoran sapi. Biasanya di daerah anak desa biasa juga musang seperti ini diburu untuk dimakan dagingnya. Jadi ciri utama si biul ini adalah kepalanya yang ada garis putihnya. Langsung saja karena susunya sudah ready, kita coba kasih susunya. Semoga nyusunya lancar ya. Sebenarnya anak desa biasa mau bikin 2 mili saja, tetapi ternyata kebanyakan. Ini kira-kira ada 10 mili. Tapi tenang, nggak semuanya kita suruh minum ya. Dan ternyata di sini karena belum melek, susah banget ngasih susunya. Masih kial-kial kepalanya itu nggak bisa diem ya. Untungnya di ujung spet itu menggunakan karet, jadi aman, tidak terlalu kasar di mulut si musang ini. Kira-kira menurut anak desa biasa umur dari si musang biul ini sekitar 1 mingguan ya, karena si matanya itu memang masih belum melek, jadi masih rawan mati.
Kenapa anak desa biasa menggunakan susu kucing? Karena biasanya hewan-hewan seperti ini itu tidak boleh meminum yang namanya laktosa. Karena apabila sampai meminum yang namanya laktosa, itu biasanya pencernaannya itu rusak, bakalan mencret dan muntah-muntah. Jadi sebisa mungkin apabila merawat hewan liar seperti otter, anakan musang, itu menggunakan susu kucing ya. Atau bisa juga menggunakan susu manusia Ananda, SKM Ananda. Intinya yang paling penting itu bebas laktosa. Jadi si hewan lucu banget ya, sangat gemes. Senang banget kalau melihara hewan kayak gini. Kecil-kecil, unyu-unyu, gemes banget. Tapi di lain sisi, pasti kalau memegang hewan lucu kayak gini itu pengennya itu mejet di planet. Tapi tentu saja nggak boleh ya. Dan ternyata memberi susu anakan musang itu harus memiliki kesabarannya ekstra karena tidak semudah yang dikira. Karena ini masih kecil banget ya. Dan ini karena memang susunya beberapa kali tumpah-tumpah, kita harus sesekali membersihkannya menggunakan kain agar tidak terlalu basah. Nah, di sini karena HP anak desa biasa penyimpanannya habis, anak desa biasa mendokumentasikan memberikan susunya itu pas pagi saja, karena pas siang dan malam juga sama. Si anakan musang biolnya masih sehat dan nyusunya juga sulit seperti ini. Tapi memang karena tidak di lampu, karena anak desa biasa kurang proper, tidak punya lampu untuk hewan seperti ini, jadi kondisi si badan musangnya itu sangat dingin dan mengkhawatirkan. Pikir anak desa biasa, yang penting itu kainnya tebal, walaupun nggak pakai lampu juga nggak apa-apa, dan kita simpan di dalam kedus seperti ini. Dan ini dia, kita cek kondisi si anak musang biol pas siang hari. Anak desa biasa sangat kaget, sangat sedih, sangat shock ya, karena tiba-tiba si anakan musang biol ini sudah kaku seperti ini. Kasihan banget. Padahal kondisi perutnya itu kenyang, besar ya, tapi malah mati. Jadi menurut anak desa biasa, kenapa si anak musang itu mati? Karena memang yang pertama itu umurnya masih kecil, udah lepas induk. Yang kedua itu karena memang kedinginan. Padahal anak desa biasa udah ngide, ini pakai penghangat, pakai rantang yang dalamnya itu dikasih arang seperti ini, jadi agak hangat ya. Tapi memang karena terlanjur tadi malam udah kedinginan, jadi si nyawa itu udah nggak bisa diselamatkan. Padahal tadi pagi pas dikasih susu itu masih hidup, tapi walaupun memang udah agak sedikit lemas ya, karena memang badannya itu sangat dingin. Jadi sangat sedih anak desa biasa karena cek kondisi seperti ini, udah lemas, udah kaku. Tapi mau bagaimana lagi, karena memang hewan apabila matanya belum terbuka itu sangat rawan mati. Dan ini tinggal kita kuburkan ya.